Halo, perkenalkan nama saya Tiarani Astuti dengan NIM 08011282222748. Di sini saya akan membahas soal dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kita disuruh untuk membuat program mengurutkan nilai IPK mahasiswa dari yang terbesar ke terkecil. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu prosedur code-nya. Mulai dengan begin, maka lalu tentukan variabel. Pertama itu kita masukkan dulu berapa mahasiswa yang akan kita input. And gunakan perulangan, maka gunakan I dan J. Dengan tipe data, integer. Lalu float. Nah, float di sini itu untuk menggunakan float di sini digunakan untuk membaca nilai dari IPK yang kita input. Nah, IPK itu kita buat dengan data I. Data. Nah, kita memesan tempat untuk 50 mahasiswa. Lalu, max itu nilai tertinggi. Tertinggi. Nah, terus kita buat judulnya enggak sah. Kita langsung masukkan banyak mahasiswa yang kita input, print n. Lalu masuk ke perulangan pertama. If I sama dengan 0 to n. Maka cetak write. Masukkan IPK mahasiswa. Nah, I plus 1. IPK mahasiswa ke I plus 1. Baru cetak sama dengan. Nah, sudah itu simpan itu ke read. Read ke data I. Nah, tutup. Lalu ke perulangan kedua, for I sama dengan 0 to n min 1. Begin for J sama dengan I plus 1 to n. Oh, ini tutup ya, biar cantik. To n. Jika benar, maka cetak. Jika benar, maka masuk ke dalam proses if. Jika data I lebih besar dari data J, maka lakukan max sama dengan data I. Terus data I sama dengan data J. Data J sama dengan max. Lalu tutup n 223 n n. Lalu write IPK setelah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. For I sama dengan n-1 to 0. Jika benar, maka
Jika benar, maka cetak data. Cetak data di cetak ada. Maka ya, cetak data I. Salah. N. Nah, terus udah seperti ini, maka kita akan lanjutkan ke flowchart. Flowchart-nya akan seperti ini. Pertama kita mulai dengan start, lalu kita input N, maka masuk perulangan pertama. Misalkan kita gunakan N-nya itu 5. For bisa dengan 0 sampai 5, maka jika benar maka cetak. Jika benar, maka kita akan cetak data I, yaitu IPK mahasiswa tadi, terus ke perulangan sampai I++. Nah, maka dilanjutkan ke perulangan pertama. Jika benar, maka jika benar perulangan kedua, maka akan menentukan pilihan dan masuk ke proses. Nah, jika ini salah, maka langsung ke perulangan terakhir dan akan mencetak data I. Nah, selanjutnya kita akan membuat codingannya. Di sini, Mbak. Nah, buat terlebih dahulu struktur C++-nya. Include, IOStream, terus using namespace std in. Lalu buka kurung kurawal, masukkan variabel tadi dengan tipe data. Float data tadi kita pesan 50 ya. 50 dan max nilai IPK tertinggi. Integer tadi N, I, J. Nah, terus kita buat terlebih dahulu judul. Program mengurutkan IPK mahasiswa ke mahasiswa salah IPK mahasiswa dari terbesar ke terkecil. Ini judulnya. Inline terus salah. Inline. Nah, baru masukin banyaknya mahasiswa. Banyak mahasiswa. Udah ada. Siin dulu. Siin N. Nah, terus masuk ke perulangan pertama. I sama 0. I kurang dari N. Maka I plus. Nah, terus ini kan kita akan menginput 5 mahasiswa. 0 kurang dari 5, itu benar. Maka kita akan mencetak masukkan IPK mahasiswa ke I plus 1. Ke 1 maksudnya itu online. Selesai. Simpan ke IPK.
Terus dilanjutkan ke for I sama dengan sampai ke ini kan n-nya 5, berarti I plus plus, I plus plus, I plus plus, sampailah di I sama dengan 6. 6 kurang dari 5. Tidak kan? Berarti langsung dilanjutkan ke peluang yang kedua. I sama dengan 0 untuk I kurang dari n-1. Maka I plus plus. Nah, ini sama dengan 0. 0 kurang dari n-1. N-nya tadi 5, 0 kurang dari 4. Benar, maka kita akan masuk ke peluang kedua. J sama dengan I plus 1. Untuk J kurang dari N. Maka J plus plus. Nah, ini tadi I-nya tadi 0. Kurang dari 4. Benar, akan masuk ke for. For ini J sama dengan 0 plus 1. J-nya berarti 1. 1 kurang dari 5. Benar. Jika benar, maka akan cetak if jika data I lebih dari data J. Maka akan masuk ke proses. Max sama dengan data I. Max sama dengan data I. Terus data I sama dengan data J. Data J sama dengan Max. Nah, selesaikan. Lalu ke Cout IPK. Setelah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Mulai. Nah, for I sama dengan N-1 untuk I lebih dari 0. Maka I plus plus. Nah, bentar. Cout data I. Nah, ini kan misal, gitu. Misal, yang pertama itu 3,8. Tapi yang kedua 3,9. Berarti yang disimpan itu 3,9 kan. I sama dengan N-1, N-5, I sama dengan 4. I lebih dari 0. I lebih dari 0. 4 lebih dari 0, ya benar. Maka akan cetak data I. Nah, sudah cetak data I, maka return 0. Return 0 ini maksudnya tuh sudah cetak data I, kita itu dikosongkan kembali ke for ini lagi, ke I++. Masuklah data yang kedua. Setelah selesai membuat coding, langkah selanjutnya kita akan salah. Ini salah ya, ini data. Nah, setelah membuat coding, kita akan melihat hasil programnya. Compile dulu. Salah. Compile. Nah, banyak mahasiswa itu 5. Mahasiswa ke-1 3,8, ke-2 3,9,
3,2, dan 3,0. Nah, 4, 3,9, 3,8, 3,2, dan 3.